Kami bersyukur Tuhan buat hidup yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, tak pernah sedetik pun kami meragukan kasih-Mu. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kami percaya saat kami mau coba sabar lagi sedikit, maka kami akan melihat cara Tuhan memberkati kami, cara Tuhan memulihkan keadaan kami, cara Tuhan mengangkat kami, mengangkat kepala kami, mengangkat derajat kami, membuat kami terus menjadi kepala dan bukan ekor, membuat kami terus diberkati di ladang, di kota, dalam pekerjaan dan usaha kami. Kami percaya dan kami terus percaya janji-Mu iya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sembuhkanlah kami ya Tuhan Yahweh, maka jadilah kami sembuh. Selamatkanlah kami ya Tuhan Yahweh, maka jadilah kami selamat. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Bapa-Ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Bapa-Ku percaya padamu. Kau berfirman, saya persilakan Bu Gembala yang firman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Bapa-Ku percaya padamu. Bapa-Ku percaya, Bapa-Ku percaya padamu. Bapa-Ku percaya, Bapa-Ku percaya padamu. Kami selalu percaya dan selalu percaya akan penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami hadir dan ada saat ini, itu satu bukti bahwa Tuhan telah menyertai kami sepanjang 6 hari kerja. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Tuhan, kami sudah memasyurkan, menyanjung Engkau, memuliakan Engkau melalui pujian penyembahan kami. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya kami akan makan mana dari surga yang akan mengenyangkan jiwa kami dan yang akan mengenyangkan roh kami. Berfirmanlah ya Bapa Yahweh, kami siap mendengarkan-Mu. Penuhilah jiwa kami dengan kasih karunia-Mu agar kami dapat menangkap, mengerti, memahami firman-Mu dengan tepat
dengan benar. Terima kasih Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan seluruh kehidupanku. Di dalam nama Bapa Yahweh, Besem Yesua Hamasia kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shabbat Shalom. Apa kabarnya? Apa kabar anak-anak sahabat? Ini baru luar biasa, lengkap dengan bukunya, lengkap dengan pulpennya. Ya, ini baru generasi bintang. Ya, siap dibentuk akan bersinar di kemudian hari. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada sabat ini, membuka pintu yang tertutup. Tema firman Tuhan pada sabat ini, tulis anak-anak sabat, membuka pintu yang tertutup. Saudara, coba saudara tutup mata semuanya. Saya juga akan tutup mata. Coba saudara renungkan apa yang sampai hari ini pintu itu tetap tertutup. Kau sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah gedor-gedor, tapi pintu itu tetap tertutup. Ya, saudara ingat, hari ini firman Tuhan disampaikan, membuka pintu yang tertutup. Katakan haleluya. Saudara, dalam hidup kita ini pasti ada pergumulan ya. Ada di sini yang enggak punya pergumulan? Enggak ada ya saudara, saya pun ada pergumulan saya. Ya, pergumulan saya itu untuk anak-anak saya supaya datang beribadah ke sini, saudara. Dan dia berada ke nama yang namanya disebut, ini yang di atas saya ini ya. Itu pergumulan saya sampai hari ini. Ya, saudara, bagaimana pintu yang ditutup? Ini yang nutup Tuhan ya, saudara ya. Bukan manusia, bukan setan. Ya, ini yang nutup Tuhan sendiri loh. Bisa enggak kita membuka pintu yang ditutup oleh Tuhan? Siapa yang setuju dengan saya bisa dibuka? Angkat tangannya. Siapa yang tidak setuju? Enggak bisa Bu Gembala dibuka. Tuhan yang ditutup. Bukankah firman Tuhan berkata, apa yang ditutup Tuhan tidak boleh dibuka. Apa yang dibuka Tuhan tidak bisa ditutup. Firman itu maksudnya saudara, kalau Tuhan sudah membuka bagi saya, saudara enggak bisa tutup. Ada amin? Itu maksud firman Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah menutup bagi saya, saudara enggak bisa buka buat saya. Itu maksud firman Tuhan itu. Tapi sesuatu yang ditutup Tuhan bagi saya bisa buka saudara. Saya yang buka, bukan orang lain. Saya yang buka. Bisa enggak? Bisa. Kita akan belajar pada hari ini dari seorang wanita yang membuka apa yang ditutup Tuhan dalam hidupnya. 1 Samuel 1 ayat yang kedua. Kita akan belajar bagaimana seorang wanita yang dikatakan manusia itu mandul. Ya. Bagaimana Hana membuka pintu yang sudah ditutup Tuhan bagi dirinya. Ayat yang kedua, perhatikan firman Tuhan. 1 Samuel 1 ayat yang kedua. Ya, perhatikan firman Tuhan. Orang ini, Elkana maksudnya, mempunyai 2 istri. Yang seorang namanya Hana, dan yang lain namanya Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, Penina mempunyai beberapa anak. Jadi bukan satu ya saudara ya. Dalam terjemahan lain juga dikatakan Penina ini punya beberapa anak laki-laki dan beberapa anak perempuan. Tapi Hana ini mandul. Ayat yang ketiga, orang itu Elkana dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya. Ini terjemahan mana nak? LT berapa? Oh biasanya bed 3.
Oke. Dan orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Dalam terjemahan lain dikatakan untuk beribadah, garis bawahnya di sini. Ya, beribadah dan mempersembahkan kurban persembahan kepada Yahweh. Ya, dalam terjemahan aslinya jelas dikatakan nama Tuhan, ya. Oh iya, makanya. Oh iya, oke. Ya, saudara. Dan jadi Elkana bersama dengan kedua istrinya, Hana dan Penina, setiap tahun dia beribadah ke Silo. Ya, anak-anak sahabat catat. Kemana Elkana dan Hana beribadah? Kemana anak-anak sahabat? Ke Silo. Ada apa dengan Silo, G? Ya. Kenapa dari pegunungan Efraim, dari Rama yang begitu jauh ke Silo, Elkana dan kedua istrinya dan anak laki-lakinya dan anak perempuannya datang ke Silo? Ada apa dengan Silo? Karena di Silo itu ada mesbah. Dalam bahasa Ibrani, mesbah itu miskan. Dalam bahasa Latin dikatakan tabernakel. Dalam bahasa Indonesia disebut kemah pertemuan. Ya. Jadi WL, ya, Drik, Mini, Ibu Sibarani, siapapun yang nggak bisa ngerti bahasa Ibrani, maju terus bahasa Indonesia. Ada amin? Ya, jadi Robert, Dian, Kristianti yang bisa bahasa Ibrani, maju terus bahasa Ibrani. Semua bahasa diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Jadi mesbah itu dalam bahasa Ibrani miskan. Dalam bahasa Latin tabernakel. Dalam bahasa Indonesia kemah pertemuan. Jadi ada dalam setiap bahasa, bukan langsung gak ada, saudara, ya. Jadi WL kalau nggak ngerti bahasa Ibrani jangan langsung down, ya. Saya mensupport saudara yang bisa bahasa Ibrani maju terus bergerak, yang bisa bahasa Indonesia maju terus bergerak, yang bisa bahasa Inggris maju terus bergerak. Kita sama-sama maju. Haleluya. Tidak ada yang lebih, ya. Semuanya akan diberkati Tuhan. Amin. Ya. Ya, saudara, jadi di Silo itu ada kemah pertemuan, ada miskan. Anak-anak sahabat, Ibu Gembala G mau tanya, siapa yang mendirikan mesbah kemah pertemuan di Silo? Ya, siapa? Siapa yang membuat kemah di Silo? Tahu tidak? Tidak tahu. Pemuda remaja. Siapa yang membangun, yang membuat mesbah di Silo? Anak-anak remaja. Enggak apa-apa, Nak, kalau enggak tahu nanti dikasih tahu. Tahu, Nak? Tidak. Anak-anak dewasa muda, siapa yang membangun mesbah di Silo? Bakuk? David? Sam? Siapa, Nak? Lagi dicari katanya, ya. Jadi memang ini papa nih, Nak, lebih pintar, Nak, papa ini, Nak. Aduh, ya. Jadi yang membangun mesbah di Silo itu Yosua. Setelah dia berperang, Yosua ini panglima, jenderalnya orang Israel. Dia mengalahkan 32 raja di tanah Kanaan, orang Enak, orang raksasa, 7 bangsa dikalahkan oleh sang jenderal ini. Ya, jadi Yosua ini cetakan siapa, saudara? Mose. Ya, jadi saudara, saya ingin saudara tercetak menjadi Yosua di akhir zaman. Saudara akan mendirikan mesbah-mesbah bagi Bapa Yahweh di mana Tuhan tempatkan saudara. Ada amin? Jadi Yosua mendirikan mesbah di Silo.
Lalu apakah suku-suku yang lain gak bisa membuat mezbah di wilayahnya? Bisa, saudara. Tapi perkaranya di Silo ini ada tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu gak bisa diduplikat. Nah ini catat anak-anak sahabat. Kenapa orang-orang Israel 12 suku harus datang ke Silo? Alasannya apa? Karena di sana ada tabut Tuhan, tabut perjanjian yang dibuat oleh Mose. Tidak ada orang yang bisa menduplikat tabut perjanjian. Karena Musa membuat itu, dia dicelikan mata rohnya oleh Tuhan dan dia melihat surga, saudara. Makanya dia bisa membuat tabut perjanjian. Jadi Tuhan sendiri yang mencelikan matanya Mose di Gunung Sinai untuk membuat tabut perjanjian. Jadi itu tidak sembarangan. Itulah sebabnya setiap laki-laki 12 suku anak-anak Yakub keturunan Abraham wajib datang ke Silo. Untuk apa, saudara? Untuk apa? Beribadah, ya. Jadi anak-anak sahabat G, kalau nanti kau sudah kerja, sudah diberkati Tuhan, ditempatkan di Papua, jangan lupa yang di Depok, ya. Ingat selalu dari mana kau berasal, ya. Ya. Ingat selalu gembalamu itu siapa, ya. Jangan sampai kau melupakan orang-orang yang sudah mencetak engkau. Ya, anak-anak sahabat ya, pemuda-pemuda. Jadi di Silo ini ada tabut perjanjian, makanya Elkana ke sana sama istrinya. Saudara, kalau orang-orang Kristen, ngapain itu si Elkana ditaruh di kitab Samuel, istrinya 2. Langsung anti di situ, saudara. Kalau udah dengar istri 2, langsung negatif semuanya. Saudara, ada alasannya kenapa si Elkana punya istri 2, bukan karena dia kegatelan pengen istrinya banyak, bukan. Karena istrinya yang pertama mandul. Dan adat istiadat, budaya, bangsa itu boleh saudara ngambil istri lagi kalau istri pertamanya itu mandul. Itu boleh, itu sah, itu legal. Gak ada yang salah di situ. Bahkan di zaman itu seorang istri yang mandul dia sengaja mengambil perempuan lain untuk melahirkan anak bagi suaminya. Itu anaknya sah sebagai ahli waris. Itu legal. Itu bukan anak haram. Ya, jadi kita harus tahu sejarah saudara. Harus belajar secara Ibrani mindset. Jangan langsung tuding-tuding aja begini Jadi sesuatu yang salah menurut kita belum tentu salah menurut Tuhan. Ya, jadi setiap tahun Hana ini pergi beribadah saudara. Ayat yang keempat. Dan ketika tiba harinya Elkana harus berkurban, maka dia harus memberikan bagian-bagian kepada Penina istrinya dan kepada semua. Kalau semua banyak enggak? Banyak loh saudara. Jadi Penina ini melahirkan banyak anak buat suaminya si Hana ini. Laki-laki dan perempuan komplit pula dilahirkan. Ya, ayat yang kelima. Dan kepada Hana dia memberikan satu bagian 2 kali lipat. Garis bawah di sini. Ya. Karena dia mencintai Hana dan Yahweh telah menutup kandungannya. Ya, jadi terjemahan ini agak ribet. Jadi terjemahan lain berkata begini saudara. Dan Elkana memberikan 2 kali lipat bagian Hana karena dia mencintai Hana dan Yahweh menutup kandungannya. Nih, jadi ini terjemahannya yang lain begitu. Jadi dan karena Yahweh menutup kandungannya. Saudara, apa rema yang mau kita ambil dari seorang Elkana, saudara?
Dia menutup kekurangan istrinya yang mandul itu dengan memberikan cinta dan bagian 2 kali lipat. Kalau suami-suami saudara sekarang ini istrinya gendut aja udah dikata-katain. Ah gendut lu ah, udah jelek lu ah, bau keringat, itu sekretarisku wangi tiap hari ge. Ya, Elkana enggak saudara. Meskipun Hana itu mandul, enggak ada satupun anak yang dilahirkan. Si Penina tiap 2 tahun ge brojol. Lahir anak laki-laki yang ganteng, lahir anak perempuan yang cantik. Tapi cinta seorang Elkana tidak pernah berubah kepada Hana. Bahkan bagian Hana berapa kali lipat? 2 kali lipat. Saudara kalau lihat kekurangan suamimu ditutup. Lihat kekurangan istrimu ditutup. Lihat kekurangan orang tuamu ditutup anak-anak sahabat. Bukan diceritain di sekolah. Bapakku itu bego. Kenapa bapakmu bego? Iya, gak bisa cari uang. Gak boleh ya. Bapakku baik dan bertanggung jawab ya. Tidak boleh jelek-jelekin orang tua ya. Harus ditutup. Bapakmu mau seperti apa, mamamu seperti apa, kau harus menghormati. Elkana ini menghormati Hana loh saudara, sekalipun dia mandul. Ya, ayat yang ke-6. Dan madunya Penina membuatnya kesal. Dia membuatnya gusar dengan memancing rasa kesal karena Yahweh telah menutup kandungannya. Jadi si Penina ini karena setiap tahun saudara, setiap tahun anaknya udah banyak, jadi bukan setahun 2 tahun. Alkitab tidak mencatat anaknya Penina berapa, kita buatlah. Kalau zaman dulu anak orang bisa 1 lusin saudara, bisa 2 lusin. Apalagi perempuan Ibrani itu suka lahirnya kembar 2, kembar 3, kembar 4, kembar 5 loh saudara. Jadi anaknya banyak. Meskipun Penina sudah memberikan banyak anak laki dan perempuan, tetapi Elkana tetap lebih mencintai Hana. Dia brojol lagi bagiannya 1 bagian, brojol lagi 1 bagian. Jadi dia cemburu. Apa rema yang kita dapat dari sini saudara? Kalau ada orang yang selalu iri sama kita, cemburu sama kita, coba belajar memahami gitu. Jadi jangan langsung sakit hati. Kalau ada orang menyakiti kita, jangan langsung gitu ya. Coba pahami dulu kenapa ya dia enggak suka sama saya gitu loh. Ya. Jadi setiap tahun ulahnya Penina itu begitu, kenapa? Karena setiap tahun bagiannya itu tetap sama. Bagiannya si Hana itu tetap 2 kali lipat. Kenapa ini suamiku enggak berikan aku juga 2 kali lipat, padahal aku sudah memberikan anak laki-laki perempuan kepadanya. Jadi iri dan cemburu. Hana saudara. Next. Ayat yang ke-8. Dan suaminya Elkana berkata kepada Hana, Han, mengapa engkau menangis? Jadi setiap tahun, saudara perhatikan di sini, setiap tahun dia disakiti sama Penina, tapi setiap tahun juga dia sakit hati. Apa rema dari sini saudara? Ini Hana ini punya karakter yang tidak mau berubah saudara. Hatinya tidak mau berubah dan tidak mau belajar dari apa yang dialaminya tahun demi tahun. Kalau mama saya begini saudara ngajarin saya. Ngai nabinotona inang. Jadi sabar mahita. Kata mama saya begini, sudah itu pengetahuannya, sudah begitu dia inang, kitalah yang waras, yang mengalah. Nah ini maksudnya. Tapi Hana tidak pernah belajar. Kenapa doa Hana tahun demi tahun nangis berseru-seru? Menangis di
di bait suci, tapi tetap mandul. Ini dia saudara. Hati Hana ini tidak pernah mau berubah saudara. Mindset kita 20 tahun yang lalu sampai hari ini tetap sama. Hati kita 10 tahun yang lalu tetap sama, gak mau dirubah. Disampaikan firman tetap gak mau berubah. Bukan begitu Bu Gembala, dulu begini selalu yang dulu. Gak bisa diatur, gak bisa diarahkan. Hana ini tidak belajar dari tahun ke tahun, si Penina pasti nyakitin dia. Tapi kenapa dia gak belajar menjaga hatinya? Nanti dia nyakitin gue lagi. Oh tidak, hari ini gue tidak akan nangis-nangis ya, sorry. Kalau saya belajar saudara. Jadi kalau saya udah lihat orang gak suka sama saya belajar. Oh, saya cari tahu kenapa dia gak suka sama saya. Setelah saya tahu, oh saya jadi paham gitu. Kita ini harus cerdas saudara ya. Jangan kita seperti Hana ini loh. Makanya dia tiap tahun gak didengar Tuhan. Saudara kalau hati kita ini mengeras, hati kita ini gak mau dibentuk, itulah yang membuat pintu itu tetap tertutup saudara. Setiap tahun polanya Hana ini menghadap Tuhan nangis. Tahun depan nangis. Sampai 20 tahun dia nangis terus. Makanya dia mandul terus, gak pernah dia mengandung. Gak jebol-jebol itu pintu. Apa pintu yang saudara sudah gedor-gedor? Saudara udah nangis-nangis. Saudara udah terseduh-seduh meminta sama Tuhan tapi tetap tertutup. Ini pelajaran pertama saudara. Apa yang mau dirubah dari hatimu itu yang kau gak mau gitu loh. Kebiasaan-kebiasaanmu, gaya hidupmu, pola pikirmu. Yang Tuhan itu akhirnya memalingkan wajah sama kita. Bosan Tuhan lihat air mata kita. Itu kasarnya begitu. Bosan lo aku nak lihat kau nangis-nangis terus. Ku kasih tahu firmanku, ku kasih tahu kau gak mau kerjakan. Ya, saudara, beberapa sahabat yang lalu Pak Gembala sudah menyampaikan tentang bagaimana kita menghadap Tuhan. Ada loh aturannya saudara dalam kitab suci, bukan suka-suka kita. Kita lihat Mazmur 68 ayat yang ke-27. Ini sudah disampaikan Pak Gembala sahabat kemarin. Tapi hari ini saya mau mengulang saudara, kenapa? Supaya saudara enggak melewatkan ini, karena ini sebenarnya kunci membuka pintu yang tertutup itu saudara. Saya tidak mau saudara lalai melakukan ini sehingga hidup saudara begitu terus. Pintu itu tetap tertutup terus. Kemarin Pak Gembala sudah menyampaikan itu, saya enggak tahu saudara menangkap atau tidak. Hari ini saya akan kembali sampaikan. Mazmur 68 ayat yang ke-27. Ini cara kita datang ke bait suci saudara, ke rumah Tuhan. Jadi bukan suka-suka kita. Ya, ini pola kerajaan surga saudara. Saat kita datang menghadap Raja di atas segala raja yang memberikan kau napas kehidupan, ini yang saudara harus lakukan. Diberkatilah Elohim oleh siapa saudara? Oleh siapa? Oleh jemaat. Jadi siapapun saudara, kalau datang menghadap Tuhan, saudara bukan nangis-nangis, bukan terseduh-seduh, bukan sakit hati. Sakit hatinya hari Senin, hari Sabat dibawa ke rumah Tuhan. Kata Tuhan, urusanku apa nak? Siapa nak yang nyakitin kau? Si Penina. Kan kau udah kukasih firmanku, kalau ada yang menyakiti kau, apa yang kau lakukan? Kalau orang menyakiti saudara, apa yang saudara lakukan? Apa tante? Kalau saya nyakitin hati tante, apa tante pelihara terus sampai tahun-tahun? Enggak ya? Mengampuni, aduh. Yang nyakitin kita siapa? Disakitin kapan? Kita bawa terus ke rumah Tuhan. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, ini terus kerjanya si anak, makanya dia mandul terus.
Ini saudara, Alkitab tidak mencatat berapa tahun dia mandul. Tapi kalau kita lihat banyak, ini kan dibilang banyak anak-anak penina. Kalau dia ngejebrol sekali 2 tahun, anak-anaknya banyak, ini udah puluhan tahun saudara dia mandul Tiap tahun dia nangis-nangis di bait suci, air matanya udah gak ketampung. Tapi tetap dia mandul, Tuhan memalingkan muka. Kenapa saudara? Ini gak dia jalankan. Jangan bawa sampah-sampah ke rumah Tuhan. Sistem kerajaan Elohim, sampah-sampah sakit hati, sampah-sampah luka batin, sampah-sampah kemarahan, kekecewaan, itu ilegal di hadapan Tuhan. Ilegal, tidak boleh itu dibawa. Itu is dead, expired dead, itu kadaluarsa. Buang itu dari hidup saudara. Jangan sakit hati udah 5 tahun yang lalu, dibawa terus sampai hari nangis-nangis. Tuhan akan membelakangi kita. Aduh nak, capek aku lihat kau nak. Capek aku lihat air matamu itu. Ya, ini saudara pola kerajaan surga. Kalau datang ke rumah Tuhan, berkati Tuhan. Bukan kau aduin si A, si B, si C udah nyakitin aku Tuhan. Tuhan tidur, apa Tuhan gak tahu siapa yang menyakiti saudara? Tahu, Tuhan gak pernah tidur saudara. Tuhan juga tidak pikun. Gak usah saudara kasih tahu, Tuhan dia sudah tahu. Kenapa Hana tiap tahun pergi ke bait suci? Ada tabut di sana, ada hadirat Tuhan di sana, tapi doanya nothing. Dia tetap mandul karena ini dia tidak tahu caranya datang ke rumah Tuhan itu seperti apa. Bolak-baliklah si penina itu nyakitin dia. Bolak-balik juga dia sakit hati, kan bodoh itu namanya. Makanya firman Tuhan berkata, jadilah engkau bijak. Jangan bodoh kita harus cerdik seperti ular, hati kita tulus seperti merpati. Ngadapin orang kita harus cerdik. Jangan gara-gara orang kita Tuhan memalingkan mukanya dari kita. Gara-gara orang loh. Yang rugi siapa? Tuhan. Orang itu. Enggak, kita sendiri yang rugi saudara. Makanya firman Tuhan ini enggak ada yang salah. Kita katanya harus cerdik seperti ular. Saudara kalau udah lihat ini orang kalau udah ngomong pedesnya udah kayak cabai setan. Ya kan ada orang kalau ngomong langsung cus kayak cabai setan. Ya udah pahamin aja. Ngapain sakit hati Kalau saya saudara udah puluhan tahun saya hidup begini saudara. Saya punya istilah anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu prinsip saya. Kalau saya nggak punya prinsip itu, nggak ada saya di mimbar ini sekarang saudara. Udah sakit jiwa kali saya itu di rumah sakit jiwa. Saking banyaknya tangan yang begini, ya kan? Begini terus tangan orang. Jangan bawa-bawa sakit hati, itu ilegal dalam sistem kerajaan surga. Di surga itu nggak ada orang yang sakit hati saudara. Di surga itu nggak ada orang tekanan batin. Kalau suamimu menyakiti engkau sebelum matahari terbenam katanya apa? Ampunin, bukan tunggu hari Sabat. Tunggu hari Sabat Tuhan. Kata Tuhan, oh no anakku, kemana firman yang kau dengar puluhan tahun. Ada loh firmannya. Gak usah dibawa-bawa, itu sampah saudara. Itu yang pertama. Ya. Jadi ini pola. Anak-anak sahabat ini catat ini ya. Mazmur 68 ayat 27. Caraku datang ke gereja. Harus memberkati Bapak Yahweh. Bukan nangis. Bukan nyampein sakit hati. Ya, itu enggak urusan Tuhan. Ya, kalau kau sakit hati sama abangmu, itu bukan urusan Tuhan. Itu urusanmu dengan abangmu, selesaikan. Ada amin? Jangan dibawa-bawa apalagi sampai enggak ibadah. Karena sakit hati Ya, ini yang pertama, kunci yang pertama. Datanglah ke hadirat Tuhan dengan hormat, dengan taat. Sanjunglah dia, muliakanlah dia, pujilah dia. Itu yang menyenangkan hati Tuhan.
Saya mau kasih saudara analog begini. Info. Kalau Bakuk datang ke rumah, terus dia mukanya muram, cemberut, terus dia cerita nangis-nangis. Ma, aku tadi berantem sama temanku, habis dia ngeledekin aku, katanya badanku kurus, katanya aku begini-gini, dia nangis-nangis. Terus si Sam datang dari Malang. Shalom Mama Ivo, apa kabar Mama? Puji Tuhan Mama, Sam sehat. Nilaiku bagus Mama, dan aku bawa Pia seperti tadi si Sam ngantar Pia sama saya ke atas. Bagaimana kalau si Sam ini datang? Salompung. Kan saya jadi bingung. Kenapa kau cemberut nak? Salompung. Senang yang mana Vo? Sam. Kenapa si Penina brojol terus, beranak terus? Karena si Penina saat datang ke bait suci, haleluya, 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 brojol lagi, 2 tahun brojol lagi. Si Hana, ya. Jadi ini kebodohan kita ini saudara ya. Enggak tahu kita pola datang ke raja segala raja. Tinggal cek kata Tuhan, gampang banget dia jawab kita ge. Yang mati saja dihidupkan, ada amin. Ketimbang masalah sakit-sakit hati kita bawa ke raja segala raja. Apa Tuhan kurang kerjaan gitu loh. Banyak kerjaan Tuhan, memberkati si Robert. Memberkati Pak Sigit, Pak Yakob, Bu Riana. Itu kerjaan Tuhan, bukan dengerin keluhanmu disakitin si A, si B, si C. Enggak urusan, Tuhan enggak suka ngurusin sampah-sampah saudara. Tuhan suka mengurusi hal-hal yang mulia saudara, yang baik, yang benar. Ada amin? Jadi kita jangan merendahkan Tuhan untuk mengurusi segala sakit hati kita ini saudara. Makanya hidup kita enggak berubah, doa kita enggak pernah dijawab Tuhan, malas Tuhan lihat kita. Butek Tuhan lihat kita. Sahabat datang lagi, nanti itu lagi itu yang diomongin, didoakan itu lagi lah itu. Masalahnya itu terus yang datang. Udah tahu Tuhan. Ya, jadi pola kunci pertama untuk pintu dibukakan Tuhan. Datanglah ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, hati yang gembira. Katakan haleluya. Ya. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-11. Ya, kunci yang kedua. Kita kembali ke 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Ini kunci yang kedua. Kunci yang pertama tadi menghadap hadirat Tuhan harus takut gentar, harus dengan hati yang bersyukur, bersukacita dan bergembira. Hati yang gembira adalah obat mandul yang manjur. Haleluya. Ya. Ini kunci yang kedua, membuka apa yang ditutup oleh Tuhan. Dan dia, Hana, mengucapkan sebuah nasar. Apa itu nasar, anak-anak sahabat? Nasar itu apa? Deon, apa nak nasar? Iya, janji sama mami. Mami, Deon janji. Nanti kalau mami beliin aku mobilan itu, nanti nilaiku jadi A. Itu janji, itu nasar. Ya Deon ya. Jadi kalau engkau ingin pintu itu terbuka, buat perjanjian dengan Tuhan. Ada amin? Tuhan, kalau nanti aku naik jabatan, kata si Robert, gajiku yang pertama akan kuberikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Haleluya. Langsung nambah ubannya si Robert. Ada-ada aja ini ibu, jangan semua bu. Cuma ibu yang kasih semua bu, karena ibu gak ada tanggungan. Anakku 3 bu, bayar uang kuliah si Sam, uang sekolah si Bakuk, uang sekolah si Malki. Iya nak,
Setengah juga enggak apa-apa lah nak. Kami terima nak dengan sukacita. Hanya ibu yang bisa gajimu semua karena tidak lagi tanggungan. Iya, Tuhan itu maha mengerti saudara. Kata Ibu Riana, Tuhan kalau rumahku ini terjual, maka aku akan berikan separuh hasilnya ke rumah Tuhan untuk dipakai oleh Papa Remedi untuk beli AC. Iya kan? Beli bangku kursi. Cepat itu dijawab Tuhan saudara kalau ada nasar. Jadi bagaimana membuka pintu yang terus tertutup buat perjanjian. Tapi jangan salah perjanjiannya. Kalau orang Betawi bilang, aku mau jual tanah karena aku mau kawin lagi. Itu salah saudara. Jadi kalau kita bernasar, nasar kita isinya untuk kepentingan-kepentingan Tuhan. Kita lihat dulu nasarnya si Hana seperti apa. Ya Yahweh Sebaot, jika engkau benar-benar akan memperhatikan penderitaan hambamu ini dan mau mengingat aku dan tidak melupakan hambamu ini dan mau memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka, nah ini saudara, maka jadi nasar itu perjanjian timbal balik ya. Jadi kalau kau berikan aku anak laki-laki, maka jangan biar laku rumahku habis itu kutabungin semua. Gak ada yang beli rumahmu saudara. Ya, jadi maka aku akan memberikan dia kepada Elkana. Kepada siapa diberi saudara? Bapa Yahweh. Jadi bagaimana membuka pintu yang ditutup Tuhan buat perjanjian untuk kepentingan surga, kepentingan Tuhan 100 buat Tesla. Ya. Jadi kalau bernasar jangan ngawur saudara. Tuhan aku mau jual tanahku ge. Kalau laku-laku, kalau udah laku aku mau jalan-jalan ke Bangkok, habis itu lanjut ke Filipina, habis itu lanjut ke Malaysia, habis itu lanjut ke Hong Kong, habis itu balik lagi ke Depok. Gak laku-laku itu saudara tanahmu itu. Ya. Tapi kalau kau bilang Tuhan tanahku mau kujual, nanti seperempatnya aku akan kasih kepada Pak Gembala untuk membeli sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan rumah Tuhan. Cepat lakunya saudara, ada amin. Jadi nasar itu jangan ngawur, bukan untuk memenuhi keinginan dagingmu. Bukan untuk memenuhi keduniawianmu. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan surga itu yang kedua, kunci yang kedua, membuka yang ditutup Tuhan ya. Kalau yang ditutup manusia mah, kita juga bisa kok dobrak itu. Ya nggak perlu nasar. Ya. Yang ketiga, ayat yang ke-12. Dan terjadilah pada waktu dia berdoa terus menerus di hadapan Bapa Yahweh. Eli memperhatikan mulutnya. Ini bukan asal ditulis loh saudara. Ngapain tiba-tiba dibuat Eli di situ saudara? Ngapain tiba-tiba dibuat itu Imam Eli memperhatikan mulutnya? Saudara perhatikan. Di bait Tuhan itu ada imam. Ada Bapak Gembala. Ya. Jadi kalau saudara berdoa itu harus terus menerus. Dan kami sebagai gembala, kami mengabsen saudara loh saudara ya. Ibadahnya rajin atau tidak, setia atau tidak. Saya paling senang lihat orang yang setia. Saya enggak peduli dia miskin, susah, kaya, tapi saya mencintai orang yang setia. Ya. Makanya firman Tuhan bilang bertekunlah di dalam doa, setialah dalam segenap rumahku kata Tuhan. Kenapa Tuhan mencintai Daud? Karena Daud mencintai rumah Tuhan dan segenap rumah Tuhan. Daud itu setia saudara, beribadah, doa, memberikan kurban. Ya.
Jadi yang kedua, berdoalah terus-menerus sampai Tuhan menjawab doamu. Berdoalah terus-menerus sampai Tuhan memberikan apa yang kau minta. Jangan pernah berhenti berdoa. Ada amin? Bertekunlah di dalam doa dan setialah di dalam segenap rumah Tuhan. Setia di dalam segenap rumah Tuhan itu artinya lakukan kewajibanmu, saudara, ya. Jadi bukan hanya doa nangis-nangis, tapi kewajibanmu sebagai jemaat dilakukan. Saya enggak mau bahas itu, saudara sudah tahu lah. Ayat yang ke-13. Dan Hana ayat 15 nak. Yang tadi ya doa terus menerus. Ini yang ketiga ayat 15. Dan Hana menjawab Eli. Eli kan memperhatikan mulutnya tuh. Dan Hana menjawab Eli, saya potong ya karena tidak sempat waktunya. Bukan Tuanku, aku bukan seorang wanita. Aku wanita yang amat menderita dalam roh. Saudara garis bawahi di sini. Jadi waktu Imam Eli tanya, jadi kayak Pak Gembala, ibu kenapa muram? Kenapa ibu nangis? Lalu cerita dong, iya Pak Gembala begini, begono begini. Sama Hana juga begitu. Hana bilang begini, aku wanita yang amat menderita di dalam roh. Artinya dia tekanan batin, saudara. Dia hidup tekanan batin. Ada orang tua jadi tekanan batin karena kelakuan anak. Ada anak menjadi tekanan batin karena kelakuan orang tua. Ada orang tekanan batin karena kelakuan istrinya. Ada orang tekanan batin karena kelakuan suaminya. Itu orang bodoh, saudara. Karena apa? Ya kalau orang tuamu salah tinggal diampunin. Ngapain kau tekanan batin? Terus kau bawa-bawa itu sama Tuhan. Nah ini yang seringkali enggak kita sadari, saudara. Anak nyakitin kita bawa terus itu tahunan. Kan tinggal diampuni selesai. Ada amin? Hana bilang sama Imam Eli, aku ini wanita yang tertekan batin. Saudara tahu enggak jawaban Imam Eli? Luar biasa loh jawabannya, saudara. Kita lihat ayat yang ke-17. Ini jawaban seorang Imam Eli. Dan Eli menjawab Hana, pergilah dalam damai. Kunci yang kedua untuk membuka pintu yang ditutup Tuhan, berdamai dengan dirimu, berdamai dengan si Penina, berdamai dengan si Penina, orang-orang yang menyakiti engkau. Jangan pelihara itu, kata Imam Eli. Enggak berguna itu kau bawa-bawa tiap tahun ke sini. Pergilah dengan damai. Pulang kata Imam Eli, berdamai kau sama si Penina. Disuruh pulang sama Imam Eli. Ngapain kau dari tadi kupikir kau mabok. Taunya cuma menyampaikan sakit hatimu tentang si Penina. Imam Eli ini tegas, saudara, ya. Dia bilang pulang, pergi dengan damai. Ya, dalam terjemahan lain begini, saudara. Pergilah dengan damai dan Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Ya, ayat 17 ya. Dan semoga Elohim Israel mengabulkan permohonanmu yang telah kau minta kepadanya. Jadi maksudnya Imam Eli ini ngomong begini, ibu ampuni si Penina maka engkau akan hamil. Itu maksudnya begitu, saudara. Ya, jadi kenapa pintu itu tertutup? Karena kau sampai hari ini tidak mau mengampuni seseorang. Makanya doamu gak dijawab sama Tuhan, Ya. Ayat yang ke-18. Ya, jadi kunci yang ketiga, saudara harus berdamai, harus mengampuni. Orang yang ada damai di hatinya, kemana saja dia pergi, dia membawa damai. Orang yang menyimpan sakit hati, kemana saja dia pergi, kecenderungannya menyakiti
orang lain. Orang yang tersakiti dia cenderung menyakiti orang. Orang yang kecewa dia cenderung mengecewakan orang. Orang yang menyimpan kemarahan dia sering membuat orang marah. Jadi kalau orang menyimpan damai, kemana saja dia pergi dia membawa damai. Mukanya ceria. Nah saudara lihat ayat 18. Dan Hana berkata kepada bapak gembalanya, biarlah hambamu ini mendapat kemurahan dalam pandanganmu. Jadi kalau saudara datang kepada bapak gembala, mintalah berkatnya. Ada amin? Mintalah berkatnya dan kemurahan hatinya. Kenapa saudara? Hierarki. Jadi doa seorang gembala itu, seorang imam itu didengarkan Tuhan. Nanti kita akan lihat doanya Eli dijawab enggak ini sama Tuhan. Jadi jangan main-main dengan gembalamu. Jangan kau merendahkan gembalamu. Jangan engkau mengata-ngatai gembalamu. Itu menutup berkatmu saudara. Karena hierarki. Berkat itu turun dari kepala Harun. Bukan dari kaki berkat turun. Bukan dari cucu, bukan dari anak berkat turun. Tapi dari Harun. Harun itu lambang keimamatan. Jadi jangan sampai anak-anak sahabat di sini Imam Eli siapa? Hah? Pak Gembala 100. Jadi kalau mau ujian boleh minta berkat sama Pak Gembala. Pak Gembala aku mau ujian berkati Pak. Ya, jadi jangan main-main dengan penumpang tanganan seorang gembala. Jangan remehkan itu saudara. Kenapa doamu tertutup? Kenapa pintu tertutup? Coba review. Pernah enggak kau mengata-ngatai gembalamu? Pernah enggak kau ngomong-ngomongin ngejelekin gembalamu kemana-mana? Bertobat saudara, supaya doamu dijawab Tuhan. Ini ayat yang ke-18 ini bukan saya yang ngarang-ngarang. Ana bilang, biarlah hambamu ini mendapat apa? Kemurahan, artinya berkat, diberkati sama Pak Gembala. Jangan sampai Pak Gembala sakit hati sama saudara karena saudara ngejelek-ngejelekin di mana. Itu diperhatikan Tuhan. Makanya Hana bilang biarlah aku mendapat kemurahanmu di pandanganmu aku. Ya, ayat yang ke-19. Dan setelah Imam Eli menasehati si Hana supaya dia berdamai dengan si Penina, lalu Hana melanjutkan perjalanannya dan dia makan saudara. Dan wajahnya tidak muram lagi. Jadi kalau datang ke rumah Tuhan jangan muram, jangan sedih. Jangan wajah kita kayak pepaya bonyok saudara. Saya kan itu teman saya orang Chinese ya. Gak usah saya bilang namanya, nanti dia ketawa-ketawa lihat di YouTube atau di Facebook. Dia datang ke rumah, saya baru kena setrum saudara. Dapur saya banjir bocor, kamar depan banjir bocor. Lalu saya pulang kerja lewat, rupanya kabel itu udah ngegenang di air. Saya lewat ke dapur mau lihat dapur saya, langsung saya kesetrum. Brak, jatuh saya saudara. Ngegeledak saya, tertidur saya rebah. Saya udah janji sama dia mau ibadah ke Sudirman. Dia jemput, saya keluar. Ini udah basah semua rambut saya yang di belakang sama baju saya. Udah jatuh saya, udah celentang saya. Di rumah saya itu udah kayak sungai. Dia bilang begini, cepetan, kok lu belum mandi, kok muka lu kayak pepaya bonyok. Saudara, saya udah tua begitu, saudara umur 40 dibilang muka saya kayak pepaya bonyok. Tapi karena saya memahami dia, saudara, saya enggak sakit hati loh saudara. Enggak saudara, enggak ya Ci, enggak sakit hati kok Ci. Wajah saya tetap cantik Ci. Jadi kita jangan apa-apa sakit hati. Saya dibilang buka saya kayak pepaya bonyok, saya enggak sakit hati. Saya bilang Ci, gue enggak jadi pergi Ci. Gue ini baru hidup lagi Ci. Lah kenapa lu? Gue tadi kesetrum, gue ngegeledak. Gak tahu gue tadi sempat pingsan atau enggak. Gue tau-taunya udah duduk aja Ci, udah basah semua rambut gue. Ya Tuhan, ya udah cepat lu mandi, gue tunggu.
Akhirnya dia nyesal, saudara, bilang muka saya kayak pepaya bonyok, saudara. Ya, jadi kalau kita ngelihat orang jangan langsung menghakimi, saudara. Kenapa mukanya kayak pepaya bonyok? Pasti ada sebab akibat. Ya. Tapi waktu saya sampai di Sudirman, muka saya enggak seperti pepaya bonyok, saudara. Saya langsung sukacita. Haleluya, haleluya. Dibayarin ongkos saya. Haleluya, haleluya. Makan malam ditraktir saya. Haleluya, haleluya. Besok saya diajak ke mall jalan-jalan. Ada berkat terus saya kalau haleluya, haleluya, saudara. Amin. Ini kesaksian loh, saudara, benar. Saya banyak menerima berkat Tuhan yang tidak terduga-duga di masa-masa padang gurun saya. Ya, jadi kunci yang keempat, minta berkat dan kemurahan dari hamba Tuhan yang bertugas di bait suci. Ayat yang ke-19. Dan mereka bangun pagi-pagi sekali dan beribadah di hadapan Bapa Yahweh. Dan mereka pulang dan tiba di rumah mereka di Rama. Dan ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Yahweh mengingat Hana. Kenapa setelah puluhan tahun baru Tuhan ingat kepada Hana? Apakah selama ini Tuhan menjadi pikun? Apakah Tuhan lupa ingatan? Apakah Tuhan gak pernah melihat Elkana menghampiri istrinya? Gak mungkin pula kan si Elkana nyamperin istrinya sekali 20 tahun. Lah kan tinggal serumah. Pasti sering menghampiri istrinya. Tapi kenapa di ayat yang ke-19 ini? Dan Yahweh, apa katanya? Mengingat. Dalam terjemahan lain dikatakan begini. Dan Yahweh mengingat, artinya Tuhan akan melakukan berdasarkan apa yang saudara lakukan. Katakan amin. Kenapa kali ini di ayat 19 Tuhan mengingat Hana? Karena Hana sudah berubah, mukanya sudah tidak muram lagi. Jadi Mazmur 68 berapa tadi? Mazmur 68 enggak bohong-bohongan, saudara. Itu Daud itu seorang nabi, ada roh Tuhan. Makanya dia bisa bermazmur seperti itu. Jadi konsep jangan sampai salah, saudara. Ketika Tuhan akan melakukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Perbuatan kita akan membuat Tuhan membuka pintu yang ditutup oleh Tuhan. Makanya saya bilang kita jangan sampai enggak pernah berubah, saudara. Jadi Tuhan akan melakukan, Tuhan akan menjawab berdasarkan apa yang kita lakukan. Kalau kita enggak melakukan apa-apa, enggak melakukan perubahan, kita stuck di situ, nangis terus, muka cemberut terus kayak pepaya bonyok, Tuhan juga diam saja. Jadi Tuhan enggak pernah pikun, penjaga Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Normalnya kan Elkana yang menghampiri dong istrinya Hana, apalagi dia mencintai Hana. Enggak mungkin baru sekali ini Elkana bersetubuh dengan Hana, enggak mungkin, saudara. Karena dia mencintai Hana. Jadi kenapa di ayat 19 ini Tuhan ingat kepada Hana? Karena Hana melakukan suatu perubahan. Kalau saudara ingin jawab doamu dijawab Tuhan, buat perubahan dalam hidupmu. Jangan begitu-gitu aja pola pikirmu. Jangan begitu-gitu aja hatimu. Enggak mau diajar. Jadi perubahan-perubahan yang dibuat Hana itulah yang membuat Tuhan bertindak. Apa yang dikatakan mandul, Tuhan sanggup membuka. Apa yang ditutup oleh Tuhan, Tuhan sanggup membuka. Apa yang dibuka Tuhan, hati-hati di sini. Mau jagonya kayak mana kau cari uang. Sudah dibuka ini pintu berkat, begitu kau sombong. Begitu kau enggak mau lagi beribadah, Tuhan sanggup enggak menutup, saudara. Beres, habis dalam satu malam, saudara. Kita berhadapan dengan raja segala raja.
Jadi jangan kecilkan Tuhan di rumah ini saudara. Jangan bawa-bawa sampah-sampah itu ilegal di hadapan Tuhan. Ada amin? Selesaikan masalahmu di rumah. Bahkan tadi pagi pun kalau ada yang menyakiti engkau, sebelum kau masuk ke rumah Tuhan, ampuni dia. Kan Tuhan udah bilang, sebelum engkau mempersembahkan persembahanmu, pujian itu persembahan enggak? Ampuni dulu sekiranya ada orang yang bermasalah dengan engkau. Ada amin? Itu firman saudara. Inilah yang tidak dilakukan Hana tahun demi tahun, makanya dia mandul terus. Jadi ternyata mudah ya membuka pintu yang ditutup Tuhan ya. Oh haleluya. Tuhan nggak pernah bikin kita susah loh saudara. Amin. Nggak perlu sampai nangis-nangis. Ivo nggak mungkin lah dia tega lihat si Sam sampai mengeluarkan air mata 1 ember baru kasih keinginan si Sam. Apalagi keinginan si Sam itu baik. Ada orang tua yang begitu? Nggak ada saudara. Bapak itu, Pak Gembala selalu bilang bahwa Tuhan itu selalu mengkompar antara orang tua dengan anak. Nggak perlu kok sampai nangis-nangis berember-ember untuk Tuhan menjawab doa kita, tidak. Itu kita dibodoh-bodohi setan saudara. Nangis-nangislah kau, nangis-nangis kau di hadapan Tuhan. Enggak loh saudara, Tuhan mau kita bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk kemandulan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk sakit penyakit. Hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk luka-luka batin. Saudara mau bersyukur, mau bersukacita, mau bergembira, maka pintu yang selama ini tertutup Tuhan akan buka. Dan kunci yang kedua, buat perjanjian dengan Tuhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan untuk kepentingan Tuhan. Dan yang ketiga, berdoalah, bertekunlah dalam doa. Jangan berhenti sampai Tuhan menjawab doamu. Amin. Dan yang keempat, mintalah berkat dari Bapak Gembalamu, dari orang tuamu. Ya, saudara, keimamatan itu ada 2. Di gereja, keimamatan itu dipegang oleh seorang gembala. Tetapi di dalam rumah tangga, siapa yang memegang keimamatan? Orang tua. Nah ini dia. Apa anak sahabat? Siapa imam di dalam keluarga? Orang tua. Siapa itu? Papamu. Kalau papamu sudah enggak ada berarti mamamu. Ya. Jadi imam di gereja, Imam Eli di gereja itu Bapak Gembala, Imam Eli di dalam keluarga itu Papa. Sebelum berangkat sekolah, cium dulu tangan Papa. Pak, doain Daniel ya, doain Esra, doain Malki ya Pak. Malki cium tangan Papa enggak berangkat sekolah? Hah? Oh dipeluk, oh lebih dahsyat lagi cucu opung. Ya, Deon minta disalam enggak papi kalau mau berangkat sekolah? Oh, nggak bisa ngomong, opungnya langsung. Siapa nak? Diobel minta salam tangan papa nggak kalau mau berangkat sekolah? Hah? Tos, iya sama nak. Itu namanya minta berkat. Ya, jadi semua ya, Salom ya, Sifra, Tesla, Ini Bu Gembala punya kelemahan, susah ngapal nama orang. Jiden, dan siapa? Darel ya. Mulai besok kalau mau berangkat sekolah cium tangan papa, cium tangan mama ya. Ibu Gembala kalau menyampaikan firman minta berkat dari Pak Gembala karena dia imamnya Ibu Gembala ya. Jadi itu Torah ya saudara, itu bukan kita mau sok-sokan, apaan sih lebay banget Ibu Gembala ini mau khotbah aja, cium-cium tangan Pak Gembala begini ke jidatnya. Ya itulah kalau orang tidak pernah belajar Torah ya. Jadi seorang istri kalau mau keluar rumah minta izin sama suami, jangan nyelonong aja. Suka-sukaku lah, kaki-kakiku, motor-motorku, uang-uangku. Nah, jangan saudara, minta izin ya. Mau kemana pun bahkan ke warung minta izin. Saya minta izin, Pak aku mau ke sini ya. Pak Gembala lebih lucu lagi. Ma, Papa mandi dulu. Itu mah gak usah minta izin, Pak mandi aja. Saking sangat melakukan Torah, ya kita hidup harus saling menghormati.
Suami istri itu harus saling menghormati loh saudara ya. Berkat suami itu berkat istri itu berkat suami, itu saling saudara. Enggak ada di bawah, enggak ada di atas, itu sepadan. Tetapi imam itu tetap suami ya. Jadi orang tua. Jadi bagi saudara yang masih punya orang tua, sekalipun saudara sudah jadi orang tua, tetap minta berkat dari orang tuamu ya. Ada amin saudara? Apa aja tadi anak sahabat untuk membuka pintu yang tertutup? Hati yang gembira. Jangan nangis-nangis kalau datang ke gereja ya. Yang kedua, nasar. Yang ketiga, berdoa terus, bertekun. Yang keempat, minta berkat dari gembala dan orang tua. Oke, mari kita bangkit berdiri. Saudara, perhatikan firman Tuhan ini, lakukan. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Jadi tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka ya saudara ya. Lakukan perubahan-perubahan karena Tuhan akan bertindak sesuai dengan perbuatanmu. Tuhan sanggup membuka apa yang sudah ditutup Tuhan dalam hidupmu ketika engkau melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini. Yang Kau sediakan bagiku. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku,
di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habisnya Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setia, besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, oh, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, oh, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Bapa Yahweh Maha Kasih, Bapa Yahweh Maha Mulia, Bapa Yahweh Maha Kuasa, Maha Kuasa, Bapa Yahweh Maha Besar. Haleluya,
Terpujilah Engkau Yahweh Tuhan kami. Terpujilah Yahweh Sebaot. Amin. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yahweh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jikalau Tuhan sudah membuka, maka tidak satupun yang sanggup menutupnya. Dan jikalau kami yang terus melakukan apa yang baik dan benar seturut firman dan Torah-Mu, maka apa yang tertutup itu sanggup Tuhan bukakan. Sanggup Tuhan bukakan. Tingkap langit berkat Tuhan itu terjadi, terbuka atas jemaat GPR. Haleluya. Tuhan, kami mau terus gemakan ini dalam roh, bahwa tahun ini adalah tahun Pewau. Dan kami terus memperkatakan, terus mendeklarasikan dari mulut bibir kami, bahwa kami dan sisi rumah tangga kami mau menyembah Yahweh Tuhan kami. Kami mau menyembah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam itu menjadi Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami mau terus percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Ada proteksi Bapa, ada perlindungan Bapa saat Tuhan Yahweh berjalan dan melingkupi kami, melindungi kami. Bahkan jemaat GPR haleluya tak pernah Kau tinggalkan. Saat Tuhan Yahweh ada bersama-sama dengan bangsa Israel, umat pilihan-Mu, Engkau tidak pernah melupakan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu ada dan selalu ada bersama kami. Engkau yang terus memberkati kami, melimpahi kami dengan rahmat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhanku, terpujilah Engkau Rajaku, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, bawa kami terus terhubung dengan-Mu, terkoneksi dengan-Mu, terjalin hubungan yang intim dengan-Mu, hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan-Mu, dan terus membawa kami masuk ke dalam penyembahan kami, masuk dalam kehadirat-Mu ya Tuhan. Untuk kami terus dengar-dengaran akan suara-Mu, apa yang Engkau inginkan supaya kami lakukan. Dan hari dan seterusnya, kami percaya Tuhan, kami terus mau deklarasikan yang baik itu terjadi atas kami. Yang baik itu yang terjadi atas keluarga kami, atas suami, atas istri, atas anak-anak kami, atas kekasih hati kami. Dan kami percaya atas orang tua kami juga terjadi Tuhan. Umur panjang Kau berikan kepada orang tua kami. Dan Engkau memberikan kesehatan. Dan semua organ tubuh kami terus sehat sempurna. Semua itu karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang selalu terus ada bersama dengan kami. Dan tak pernah sekalipun meninggalkan kami buatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh membuat kami terbuka akan pengajaran-Mu. Hati dan pikiran kami, mata hati dan pikiran kami terbuka, dicelikkan oleh kebenaran firman-Mu. Karena Roh-Mu yang ngajari kami akan firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Gembala. Kami percaya Tuhan, bukan hanya apa yang ada di pikirannya, tapi karena Engkau sendiri yang sudah mengajari hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan, ada kemenangan yang besar, ada kelepasan yang besar, ada kesembuhan yang besar. Dan kami percaya itu terjadi buat kami, terjadi buat jemaat GPR haleluya. Saat kami menanggalkan keluh kesah kami, beban kami, intimidasi yang kami alami, segala pergumulan yang membuat hati kami terluka, yang membuat hati kami menangis di hadapan-Mu. Hari ini kami mau lepaskan pengampunan kepada siapapun yang melukai hati kami. Sekalipun
kami sebagai orang tua seringkali juga melakukan hal yang salah. Tapi kami percaya Tuhan, saat orang tua mendidik dengan benar kepada anak-anaknya, itu adalah seturut dengan Torah-Mu. Ada hierarki yang Engkau inginkan, yang Engkau ajarkan kepada kami sebagai anak-anak. Bahwa Engkau yang sendiri yang membuat kami terus berjalan melakukan apapun yang menjadi mau-Mu, menjadi kehendak-Mu. Kami sebagai anak, kami mau belajar duduk diam di bawah kaki-Mu. Terus mau Tuhan membuka mata hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan pengajaran-Mu, Torah-Mu. Karena didikan ayah kami, didikan ibu kami adalah baik seturut Torah-Mu ya Tuhan. Dan itu membuat terang langkah kaki kami, terang perjalanan hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berjalan, Tuhan Yahweh ada bersama dengan kami. Tuhan Yahweh selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyampaian firman-Mu pada hari ini. Dan kami percaya bukan hanya Hana yang Engkau bukakan kandungan. Kami percaya kami saat ini sedang mengandung janji-Mu. Kami mengandung janji-Mu dan firman-Mu. Dan akan membuat benih-benih itu terjadi. Saat kami menabur benih di rumah Tuhan, kami sedang memiutangi Bapa. Dan Tuhan tidak pernah mau dipiutangi. Saat kami terus menabur yang baik, menabur yang baik untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini, rumah doa-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya semua itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau memberkati Ibu Gembala dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, dalam segala pelayanannya. Dan Engkau memberkati senantiasa terus menjadi penopang bagi Bapak Gembala, menjadi ibu bagi seluruh jemaat GPR Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhanku, terpujilah Engkau Rajaku, kekal sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan selanjutnya untuk doa persembahan untuk Ibu M. Stumorang. Aidang di Papua opung doli itu pe. Kalau opung doli di grup. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapak Yahweh yang baik, terima kasih Bapak pada hari Sabat ini kami berkumpul anak-anak-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu Bapak di tempat ini. Tuhan berkatin Tuhan Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami semuanya Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Bapak berkatin dimanapun mereka berada Bapak Yahweh. Biarlah nanti Tuhan ke depan, Sabtu ke depan kami Tuhan ibadah Tuhan bersama-sama dengan semuanya Tuhan anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada kami tidak tahu, tapi Bapak Yahweh tahu. Tuhan peluk kami anak-anak-Mu ini ya Bapak. Dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu saja. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Terima kasih Bapak, inilah permohonan kami hari ini Bapak, berkatin kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami memberi yang terbaik. Biarlah Tuhan persembahan kami memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, terima kasih Opung. Kita angkat pujian dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mar olop-olop tondiki. Mar olop-olop tondiki. Ainang ditobus Yesus ki. Hamu sude bagaimana roham kumandoki sonang ni tinggi Yesus Tuhan ki tondi nama ngajari ya karlas ni roham
sustu haki marolopolo marolopo. Sudah begemai salah seorang kumandoi Senang ni tiki dung jupang Yesus Tuhan ki Tondi nama ngajari ya Tarban malas ni roha Senang ni tiki dung jupang Yesus Tuhan bersuka cita hatiku Yesus menebus dosaku Hai dengarlah saudaraku Itulah sukacitaku Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Haleluya. Sahabat Salom, Bapak Ibu saudara terkasih. Puji Tuhan kita bisa beribadah sabat pada pagi hingga siang hari ini. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu ada Nahami, Deborah Bat Oki pribadi tanggal 11 Maret dan juga Darel Christian Ben Sigit Isdewanto tanggal 12 Maret. Silahkan ke depan. Ada princessnya. Ya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Tesla sudah belum ya? Tesla sudah dulu. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Silakan Pak Gembala. Haleluya. Puji Dedek Kes Tuhan. mau didoain juga? Belum ya? Saudaraku, mari kita berdoa untuk cucu kita ini, cucu kami, Darel dan Naami yang berulang tahun. Biar tambahkan Tuhan umur 1 tahun, biar pertumbuhan mereka diberkati Tuhan. Tuhan mengalirkan berkat melalui orang tua mereka dan melalui orang-orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati mereka. Ya, mari kita sehati, angkat suara saudara, kita bersehati berdoa. Maha besar Engkau Bapa, Yahweh yang Maha Penyayang. Tuhan, terima kasih buat pertambahan umur Tuhan untuk cucu kami Darel dan Naami Bapa. Bapa Yahweh, ini anak-Mu Bapa, Engkau titipkan kepada orang tuanya yang mengasihi Engkau. Bapa Yahweh, berkatilah pertumbuhannya. Bapa, Engkau akan menjaga terus dalam perlindungan Bapa yang sempurna. Bapa, sampai mereka akan menjadi generasi bintang di tengah bangsa ini. Bapa, berkat-Mu mengalir kedua orang tua mereka yang takut akan Engkau, yang bersandar bergantung kepadamu, yang mengandalkan Engkau Bapa sepenuhnya. Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan buat pertambahan umur dan berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kedua cucu kami, Darel dan Nami Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malaikat-Mu akan menjaga melindungi mereka di mana mereka berada Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Bisem Yesua Masyadun Roh Kudus. Kami berdoa bersehati bersyukur pada Bapa atas segala berkat-Mu yang berlimpah atas kedua cucu kami.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Dapat amplop. Gak diamplopin, warna merah. Wow. Waduh, makasih Opung. Makasih Opung, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih juga buat Dedek Mi. Mami pesan makanan apa? Hah? Ada soto apa sop? Soto. Makasih sudah disiapkan. Hah? Oh, bareng sama Papa Mama Darel juga, luar biasa. Makasih buat makan siang yang sudah disiapkan. Ketahuan yang belum sarapan sudah mulai kelihatan. Ada gimana, jangan lama-lama pengumumannya Bang Robert gitu ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk berkat yang sudah disiapkan. Buat kita semua nikmati setelah ibadah. Untuk pengumuman untuk anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu depan. Ada Ibu Gembala Boris Regar tanggal 17 Maret. Wah, hari Selasa. Hari kerja Bu, masih hari terakhir kerja kita itu Bu. Belum libur Bu, 18 baru libur. Ada Arnold Sitorus Pane, putra dari Ibu R. Sitorus Boru Tambunan tanggal 19 Maret. Ya, jadi sudah ditegaskan oleh Ibu Gembala tidak ada makan-makan karena buat pembangunan rumah doa. Jadi kalau Bapak Ibu tergerak hatinya untuk bawa makanan buat Bu Gembala, silahkan. Silahkan. Oh makan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi saya nggak tahu kenapa Bu Gembala jadi bawain masalah nazar tadi. Jadi mungkin sedikit kesaksian ya. Jadi pada saat saya dapat interview, banting. Interview HRD itu bunyi di hati saya. Kamu berani, nah ini akhirnya waktu bulan baru Maret ini ya Dek ya. Saya bilang saya perlu pengakuan sama istri saya. Pengakuan apa Bang? Jadi Desember itu pada saat ada interview HRD, di hati ini bunyi, roh Tuhan tuh, kamu mau enggak selisih gajimu, jadi bukan 1 bulan ya Bu ya. Apalagi setengah. Enggak Bu, tapi dibilang gini, selisih kenaikan gajimu dari perusahaan yang sekarang, kamu terima sekarang, dengan yang kamu terima nanti di tempat yang baru, mau enggak kamu bayarkan terlebih dahulu untuk Tuhan? Tuhan banyak. Mau enggak? Aduh, itu saya waktu jam 2 pagi saya lagi doa. Ditantang Tuhan. Mau enggak? Wah saya keep. Bahkan baru bulan Maret kan saya cerita. Artinya saya 3 bulan saya mengandung benih itu, mengandung nazar itu di hati saya. Tapi saya bilang enggak bisa enggak nih. Saya harus. Saya bilang ya jadi sabarlah tunggu gaji yang pertama nanti di bulan April lah ya. Itu jadi kok bisa sih ibu gocekin, nyolekin tentang nazar gitu ya. Aduh tadinya saya nggak mau ngomong jadi ngomong kan gitu kan. Kemudian yang kedua, saya pulang, saya bilang saya kasih kejutan, tapi saya malah yang terkejut. Waktu hari Minggu saya ke Kalimantan, yang tiba-tiba saya sampai, saya memang tidak info siapapun, bahkan adik saya pun tidak saya info. Kok lampu hidup? Wah kalau lampu hidup berarti Opung tidak ada nih. Mama saya tidak ada di Banjarbaru. Dan benar saya telepon, saya cuma awalnya dekatin, kok bajunya bagus, mau arisan kah? Padahal kita sudah lama gak ikut arisan. Mau arisan enggak, saya jauhkan. Ini di mana saya bilang. Loh kok di Banjarbaru? Ini mama lagi di Banjarmasin. Mama kemarin sakit. Oh udahlah. Jadi rupanya hari Minggu lalu maksudnya, Minggu ke Senin. Jadi Minggu ke Senin yang minggu lalu itu berarti kalau kemarin saya datangi di tanggal
berapa kemarin? 8 Maret, berarti tanggal 1 ke tanggal 2, rupanya mama saya mau ceritanya kebangun, ya sekitar jam 2, jam 3 gitu, mau ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba oleng, goyang, itu sekitar jam 2, jadi Senin subuh, Senin dini hari. Tiba-tiba oleng katanya, dan duduk nggak bisa, berdiri apalagi. Kemudian puji Tuhannya masih bisa menjangkau HP. Dan diteleponlah adik saya dan suruh datang. Oh, sepanjang perjalanan adik saya masih dalam perjalanan sampai ke rumah, itu ya terus berdoa. Saya nggak tahu, saya nggak dihubungin. Senin pagi itu saya nggak dihubungin, Senin dini hari itu saya nggak dihubungin. Jadi ternyata Senin siangnya dicek ke rumah sakit, gula darahnya 105 apa kalau nggak salah, ya 105. Jadi itu tidak terlalu rendah, tapi itu rendah dan itu membuat kepala oyong. Tidak tensinya masih normal, 100, kurang kalau untuk umur segitu 140 masih normal. Kemudian asam uratnya normal. Jadi karena gula darah, diingat-ingatlah makannya apa. Ternyata makan oseng oseng daun pepaya. Jadi ternyata saya pikir daun pepaya itu bikin gula darah naik, ternyata malah bikin turun. Dan itu yang membuat mama saya sempat oyong dan akhirnya kebetulan tulang dari Jakarta pun juga nggak sengaja nelfon dan akhirnya wah sudahlah nggak usah di Banjarbaru, udah tinggal di Banjarmasin aja daripada nanti ya pada saat saya perjalanan selama sampai 12 jam perjalanan di hari Senin itu, saya melakukan perjalanan sekitar 4 jam ke sana, kemudian selesai urusannya dan balik lagi, jadi total 12 jam perjalanan kembali lagi ke Banjarbaru. Disitulah mama cerita kalau ya tulang menghubungi dan akhirnya sudah komit enggak di Banjarbaru lagi, tapi di Banjarmasin saja bersama dengan adik saya di sana. Dan waktu saya diantar pun hari Rabu sore, ya langsung adik saya langsung bawa mama saya ke Banjarmasin. Jadi ternyata yang bayangan kita sayur daun pepaya yang dioseng itu bukan berarti bikin gula darah naik. Ternyata dicek di Google malah bikin gula darah jadi turun. Jadi enggak semua sayur itu juga yang ternyata baik untuk orang tua atau lansia, ya. Ya, jadi akhirnya puji Tuhan, ya misinya bikin kejutan berhasil karena tiba-tiba gitu kan. Walaupun saya juga terkejut karena loh kok tidak ada orang. Misi kedua saya bisa ziarah ke rumah ke makam Opung Doli, papa saya. Yang ketiga urusan ganti kuasa nama dari Opung Doli ke Opung Boru itu sudah selesai. Jadi puji Tuhan itu beres. Dan tadi pagi waktu kami berangkat, Opung saya bilang, "Salam, selamat pagi, selamat beribadah ya." Wow, dahsyat. Jadi ya begitulah kerinduan orang tua supaya anak-anaknya terus diberkati, anak-anaknya terus mendapatkan kesehatan, berkat yang melimpah. Dan kita percaya orang tua yang masih ada bersama dengan kita pun terus diberikan kesehatan dan panjang umur. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Oh ya, Papi Jire gimana? Mau kerja bakti pas libur lebaran cuti bersama atau gimana? Jadi? Oke, nanti tolong kasih pengumuman ya. Kira-kira ya paling tidak supaya mengurangi biaya tukang dari Pak Gembala. Ya, itu cor-coran segala macam bisa dibantu pada saat libur lebaran. Yang enggak pulang kampung ya bisa membantu. Yang lupa kampung halaman berapa ya bisa bawa ke sini ya. Seperti itu. Papa Kea sudah confirm tanggal 21 tapi 17-18-nya ya. Masih kerja ya 17-18 ya. Luar biasa. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang akan pulang kampung diberikan perlindungan penyertaan, kendaraan yang digunakan semuanya baik-baik saja.
semuanya normal, dan kalaupun macet, nikmatilah macet itu. Saya sudah alami macet itu. Oh, Opung mau pulang kampung juga? Wow, mau pulang kampung juga nih. Nikmatilah Pung macetnya Pung, aduh luar biasa. Saya sudah cukup sekali tahun lalu. Sampai berapa jam itu? Kita berapa jam waktu itu ya? 20 jam kalau nggak salah. Hampir 20 jam itu perjalanan. Jadi luar biasa. Jadi sudah cukup, tidak mau lagi bermacet. Tapi kalau Popakea sudah terbiasa, kayaknya sudah tahu jalur yang tidak macetnya di mana. Luar biasa. Terima kasih, itu saja pengumuman. Sepertinya sudah wangi-wangi soto atau wangi makanan yang sudah mulai masuk ke ruangan. Jadi kita segera akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Saya persilakan Bapak Ibu semua orang. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya Bapak Yahweh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Yahweh yang mulia, Tuhan yang kami sembah dalam anak-Mu Yeshua HaMashiach. Segala hormat, puji dan syukur Bapak kami panjatkan kehadirat-Mu di siang hari ini Bapak. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini, semua itu oleh karena anugerah kasih Bapak Yahweh buat jemaat GPRK. Haleluya. Engkau memberikan kesehatan buat kami Tuhan, hingga kami boleh bersekutu ada di tempat ini, berjemaah di tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh, dan boleh setiap jemaat yang hadir di tempat ini saat ini Tuhan memperoleh berkat-berkat dari Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, terima kasih jiwaku. Dan pada hari ini juga Tuhan, jemaat GPR Haleluya telah terberkati lewat firman yang Tuhan berikan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah setiap jemaat hari ini Tuhan yang mendengarkan firman Bapa Yahweh, boleh itu menjadi rema di dalam kehidupannya, boleh menjadi benteng pertahanan di setiap jiwa yang hadir di hari ini Bapa. Pintu-pintu tidak ada yang tertutup buat jemaat hari ini Bapa, dan senantiasa terbuka. Bukakan Tuhan pintu rezeki buat kami, supaya ada kami pakai untuk menutupi setiap biaya hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Bukakan pintu kesehatan buat setiap jemaat yang mengalami penyakit Bapak saat ini Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Lewat bilur-bilur-Mu, lewat uluran tangan-Mu, dan lewat firman hari ini kami memperoleh kesehatan.
Mujizat itu boleh ada Tuhan. Dan ketika kami mendengar firman-Mu pada hari ini, mujizat itu boleh terjadi kepada setiap orang yang mengalami penyakit, dan sehingga mereka boleh sembuh di dalam nama Yesus Masiah. Setiap yang memiliki penyakit, setiap orang yang sakit, jemaat GPR Haleluya saat ini Tuhan, oleh mujizat-Mu hari ini sembuh di dalam nama Yesus Masiah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pelayanannya semakin banyak orang yang dimenangkan. Biarlah Tuhan lewat pekerjaannya semakin banyak orang yang dimenangkan Tuhan. Berkati pelayanannya, diberikan kesehatan, berikan penjauh umur buat Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Masiah. Buat saudara-saudara kami Tuhan yang tidak boleh hadir pada saat ini, Engkau berkati juga mereka Tuhan, seperti Bapak Yahoo memberkati kami hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat saudara-saudara kami Tuhan yang akan menempuh perjalanan pulang kampung halamannya Tuhan, Engkau antarkan mereka dengan selamat di perjalanan, boleh selamat di perjalanan bertemu dengan saudara-saudara di kampung halaman. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Masiahku. Itulah permohonan doa kami di siang hari ini Bapak. Ampunin kami Tuhan atas segala dosa-dosa perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Kami alaskan doa permohonan kami hari ini Tuhan, mengandalkan nama anak-Mu Yesus Masiah, dan kami akhiri melalui doa yang Kau ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau-lah bagi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Raja segala raja, penebus Israel, penebus kami, Bapakku yang dahsyat, agung, perkasa dan mulia. Bapa, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan yang beri kami kesempatan untuk beribadah sabar. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia oleh umat-Mu yang datang beribadah sabat. Diberkatilah umat-Mu masuk ke tempat ini Tuhan. Diberkatilah umat-Mu sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Bapa yang berjanji umat yang beribadah sabat, Engkau akan memberkati air, roti, makanan, minuman kami. Bapa akan menjauhkan dari segala penyakit. Bapa akan memberikan nasib mujur dan keberuntungan, panjang umur dengan kesehatan yang prima dari Tuhan. Bapa Yahweh, apa yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu berhasil baik. Apa yang dihasrat hatikannya Tuhan, Bapa memberikan hasrat hati anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang indah atas umat-Mu yang mengasihi Engkau yang beribadah sabat. Bapa Yahweh, hamba berdoa Tuhan secara khusus untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Berkati mereka semua ya Bapa Yahweh, yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Terus tambah-tambahkan berkat-Mu, kasih sayang-Mu dalam hidup mereka untuk menuju kepada kesempurnaan ya Bapa. Bapa Yahweh, lihatlah anak-anak-Mu yang datang mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan syukur kepada Bapa, korban api-apian kepada Tuhan.
Bapa, sebagaimana janji-Mu, apa yang ditabur akan dituai. Bapa, balas yang berlipat kali ganda Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, yang berharap, bersandar, bergantung padamu. Terima kasih Bapa Yahweh yang Maha Penyayang. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada Bapa. Anak-Mu yang menabur dalam makanan, minuman Tuhan, juga Tuhan tidak terlepas dari pandangan Bapa. Hanya Engkau yang sanggup membalasnya Tuhan. Balas yang berlipat kali ganda ya Bapa Yahweh. Apa yang mereka tabur, apa mereka berikan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau Bapa kekal sepanjang zaman segala abad. Tuhan, secara khusus Tuhan hamba berdoa untuk oleh kami Arifin Panjaitan Tuhan. Bapa hidupkan saraf-sarafnya, otot-ototnya ya Bapa. Yahweh kumohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, keajaiban terjadilah atas hamba-Mu di Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang ada di Slovakia, Samuel Siombing ya Bapa. Tuhan, biar Engkau Tuhan pakai dia Tuhan di Eropa Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu, menceritakan perbuatan-Mu, nama-Mu yang harum, perbuatan-Mu yang harum ya Bapa. Terima kasih Bapa, syukur kepada-Mu. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah-Nya, memberi engkau damai sejahtera. Yefariha Yahweh, Feis mereka. Ya Yahweh, Falai, Falaika, Vihunika. Yesha Yahweh, Falai, Falaika, Vesem Lecha Shalom. Amin. Abi Toda Rabba. Abi Toda Rabba. Abi Toda Rabba. Shalom semua Bapak yang memberkati semua. Shabbat shalom, shabbat shalom.